Bapak Ibu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Sungguh kami bersuka cita pagi hari ini Bapa. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Karena begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami datang, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau menghargai hadirat Tuhan pada pagi hari. Dengan sikap hati yang benar, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami yang kami kasihi. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-Mu. Yang percaya sama katakan amin. Berikan tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mau bersuka cita. Yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita boleh tengok kiri kanan saudara, katakan mari kita bersuka cita yuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita pagi hari ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Suara malaikat merdu nyaring di malam tenang, langit bumi berpadu berkumandang berdendang. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Mari lebih lagi katakan, hai gembala, apakah kau nyanyikan tak henti, ramailah kabut kau terima dari balas. Marilah ke Bethlehem, marilah ke Bethlehem, lihat bayi yang suci dan sembah Raja Salam. Allah menjelma ini. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Lebih lagi katakan Gloria in excelsis Deo. Sekali lagi Gloria in excelsis Deo. Mari lebih lagi kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Sekali lagi Gloria in excelsis
sukacita. Lebih lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Sorakan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Sebab itu biarlah kita boleh menjadi saksi Kristus. Amin saudara. Mari kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung lahirnya Al-Masih. Sekali lagi. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung lahirnya Al-Masih. Gembala yang di padang menjaga dombanya, lihatlah dari langit memancar cahaya. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung lahirnya Al-Masih. Lebih lagi kabarkan. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika malaikat memberitakan lahirnya Kristus Juru Selamat. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung lahirnya. Sekali lagi katakan. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung lahirnya Al-Masih. Di palungan yang indah lahirlah Al-Masih. Amin. Keselamatan manusia, anugerah ilahi. Sama-sama katakan. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung lahirnya Al-Masih. Sekali lagi. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Sekali lagi. Lahirnya Al-Masih. Berikan tepuk tangan buat Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau lebih lagi. Kita mau menyatakan isi hati kita lewat penyembahan kita. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, lewat pujian penyembahan kita pagi hari ini yang akan kita bawakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami ada. Itu semua karena anugerah. Terima kasih Juru Selamat kami. Terima kasih.
penyembahanku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu.
Jadikan kami hamba-Mu Tuhan. Seperti Maria berkata, jadilah pada kami Tuhan seturut perkataan-Mu. Kami hamba-Mu, kami mau mengikuti hati-Mu. Kami mau mengikuti Juru Selamat kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat tangan, kita mau katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, ya Allah, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin. Lebih lagi katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Lebih lagi katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah yang mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Berbicara Juru Selamat. Kau hadir ke dunia lebih dari menyelamatkan kami Tuhan. Engkau rindu rancangan-Mu tergenapi di hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mau terus belajar untuk mempersembahkan yang terbaik yang ada pada kami kepada Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Katakan, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku.
Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati apa yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah. Amin Tuhan, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak Ibu Saudara, inilah waktu yang terbaik kita mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat tinggi persembahan, persepuluhan komitmen kita kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur karena Tuhan telah terlebih dahulu mempersembahkan yang terbaik buat kami. Sebab itu Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau membawa persembahan, persepuluhan komitmen kami di gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau menabur dengan bersukacita karena kami sudah menerima berkat-berkat berlimpah dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau angkat tinggi-tinggi persembahan kami dan kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mau membawa persembahan ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Katakan, kau tulus menerima, kau tulus menerima aku apa adanya Tuhan, apa adanya. Kekuatan kasih-Mu, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati apa yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari lebih lagi kita mau katakan di hadapan Tuhan, Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan
hambanya Pendeta Thomas. Hati hamba yang selalu terjadi, biar kau terbuka di dalammu. Selama hidup ku menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada pada, yang apa itu? Yang terbaik yang sekali katakan dengan sungguh-sungguh, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Tuhan, ini kerinduan kami, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengajarkan kami, meneladani kami, mempersembahkan hidupnya, anak yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai persembahan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa untuk puji-pujian ini. Biarlah pujian ini semakin membuat kami semakin mengasihi Tuhan, semakin kagum akan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sebentar mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami akan diubahkan. Biarlah kehadiran Yesus di tengah dunia ini yang kami peringati sebagai Natal sungguh-sungguh ingin memberikan kami perubahan dalam hidup ini. Tolong Roh Kudus jamah kami semua, supaya kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami dapat mampu mengubahkan kami untuk seluruh hidup kami sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, seberapapun mereka yang hadir saat ini. Kami serahkan Pak Tuhan, mereka akan beribadah dengan cara mereka sendiri di ruang yang lain. Tuhan berkati guru yang membimbingnya, berkati anak-anak dia Bapa. Kami percaya mereka akan bertumbuh semakin besar, semakin sehat, bahkan semakin mengenal Tuhan, bahkan akhirnya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Berkati Tuhan kedua orang tua mereka, sehingga melalui kedua orang tua inilah anak-anak terus bertumbuh semakin dikasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang sekalian. Shalom. Rupanya kita mendekati Natal. Jaga kesehatan, biasanya momen Natal banyak godaan, capek, dan bahkan makanan. Saya pernah bertanya pada seorang dokter, kebetulan dokter itu dokter Kristen, di mana praktek dokter ini dinyatakan bahwa setiap Januari pasiennya meningkat dan kebanyakan mereka kolesterol, kemudian tekanan darah tinggi. Lalu saya dokter, kenapa dokter? Ya ini pasti mereka kecapean Pak Natalan itu ya. Kemana-mana ada acara di gereja, mungkin kunjungan keluarga, dan kadang-kadang pasti ada makan yang tidak bisa kontrol sehingga mereka mengalami sakit. Saudaraku, pada saat saya merenungkan kenapa Yesus datang ke dalam dunia, pada saat saya kecil,
saya nggak mendapatkan penjelasan, karena seperti yang saya katakan minggu yang lalu bahwa saya kecil itu Natal hanya diajak ke gereja, senang-senang, kemudian tukar kado, dan saya mendapatkan kado dari orang tua saya, makan-makan, dan pergi ke tempat saudara. Dan itu saja. Saya dibaptiskan waktu masih kecil di Perce, karena orang tua saya adalah orang tua yang Kristen, yang aktif, sehingga bawa saya waktu kami kecil dibaptiskan secara percik. Kemudian nggak pernah saya ke gereja kecuali hari-hari besar. Nah, kemudian saya bersyukur pada waktu saya sekolah dan saya mulai mengikuti agama Kristen di sekolah itu, dan guru saya mendorong supaya ke gereja. Dan saya ke gereja, tetapi sekali lagi saya nggak mengalami pertumbuhan apa-apa. Sama seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kemudian saya waktu itu bekerja, dan kebetulan di sebelah kantor di mana saya bekerja itu ada sebuah gereja baptis persis sebelah kantor saya, dan setiap istirahat saya lewat gereja itu, kok gereja ini selalu ramai, selalu ada acara. Saya bertanya, ada apa ini? Oh, ini kami sedang ada doa. Saya lewat lagi pada hari Rabu, ada doa. Satu pagi saya lewat, ada doa. Dan waktu kami pulang kantor, kebetulan waktu itu lembur, hari Rabu, ada apa? Ada doa. Kemudian Sabtu sore, saya lewat itu, ada apa? Ada latihan paduan suara. Jadi saya penasaran, apa nggak capek setiap hari ke gereja mengikuti acara-acara itu. Nah, kemudian saya mencoba datang ke gereja, dan saya merasa aneh di gereja itu. Kenapa? Karena selama saya di gereja lama saya, ya cuek aja, masing-masing cuek, nggak kenal. Tapi waktu di gereja itu, saya datang, ada teman-teman kaum muda yang mendekati saya, dan sepulang dari gereja, saya ke rumah, sorenya dikunjungi. Wah, dikunjungi? Baru umur-umur ini ada orang datang mengunjungi saya. Nah, kemudian saya ikut kebaktian di gereja itu dan disampari oleh kaum muda itu. Lalu mereka berkata, kita akan latihan paduan suara. Bukan vokal grup ya, vokal grup. Nah, kebetulan saya suka ikut vokal grup, dan oke, saya mau ikut, saya boleh ikut. Oh ya. Lalu latihan vokal grup setiap hari Sabtu, dan teman saya berkata, Minggu datang lo ya, karena mau nyanyi di gereja. Ya udah, saya datang. Saudaraku, mulai dari itu iman saya mulai sedikit bertumbuh, semakin setia. Dan pada waktu tahun 1983, waktu itu usia saya 21, saya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptiskan secara selam. Saya semakin aktif di gereja, tetapi sekali lagi itu tidak mengubahkan saya. Saya masih seperti kaum muda yang lain. Nah, saudaraku, ada peristiwa yang saya mengalami perubahan itu dari selama 1983 dibaptiskan sampai 1989 kami nggak mengalami perubahan. Nah, baru tahun 1990 saya mengalami perubahan yang luar biasa. Bukan hanya diukur dari kesetiaan saya mengikuti kegiatan gereja, tapi saya pribadi saya ada perubahan yang terjadi dari dalam diri saya sendiri. Lalu saya berkesimpulan bahwa baptisan itu tidak mampu mengubahkan kita secara otomatis.
Itu kesimpulan saya. Aktivitas saya mengikuti kegiatan gereja juga tidak secara otomatis membuat saya diubahkan. Kenapa? Saya begitu aktif di gereja selama 8 tahun itu, semua kegiatan gereja saya ikutin. Saya sangat sibuk dari Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya ikuti semua dan saya nggak akan perubahan. Bahkan saya mengalami kekecewaan. Sehingga saya berkesimpulan, iya, aktivitas saya di gereja yang saya ikuti tidak otomatis membuat saya diubahkan. Buktinya saya masih sering kecewa. Lalu saya bergumul pada Tuhan, dan saya menemukan ayat ini, saudaraku, pada waktu Natal sekitar 1900 atau 1000 atau 2000. Saya mendapatkan firman ini tentang sosok yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu sosok para gembala dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, yang dapat mengubah saya pada waktu saya dijamah Tuhan. Amin. Saya percaya sesetia apapun kita dalam mengikuti kegiatan gereja, seberapapun aktifnya kita mengikuti kegiatan keagamaan Kristen, tetapi kalau kita tidak menyiapkan diri, tidak membuka hati, dan tidak dijamah Tuhan secara pribadi, tidak akan mungkin kita mengalami perubahan. Nah, saya ingin kita semua belajar bagaimana kita mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup kita setelah kita percaya Yesus. Tuhan ingin bukan hanya percaya Yesus, dibaptiskan, lalu setia melayani, tapi ada yang penting yang dikatakan Tuhan, kamu harus menjadi muridku. Murid, artinya apa? Murid artinya mengikuti teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan secara pribadi. Mari kita akan buka firman Tuhan ini di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab dan kita akan baca bersama-sama. Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan berkat sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana pada waktu kita belajar seorang gembala atau kawanan gembala. Gembala pada waktu itu mempunyai strata sosial yang terendah pada zamannya di daerahnya itu, sehingga gembala ini saat itu tidak dianggap. Dan gembala ini bukan pemilik ternak. Kalau pemilik ternak mungkin mempunyai status sosial yang tinggi, tapi gembala ini adalah hanya menggembalakan, gembala upahan, tidak punya ternak, sehingga sangat direndahkan oleh masyarakat pada zaman itu, di zamannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat justru berita Natal yang pertama disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Kalau kita melihat firman Tuhan ini sungguh-sungguh tentang bagaimana kita atau gembala ini mengalami jamahan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara, ini mungkin penting yang perlu kita renungkan, bahwa apa yang membuat kita berubah. Jadi sekali lagi bukan karena baptisan. Ada banyak orang dibaptiskan berkali-kali. Saya pernah menemui seorang jemaat
Dia berbaptiskan berkali-kali. Ada sebuah gereja doktrinnya kalau melakukan kesalahan, dosa, lalu bertobat, dibaptiskan. Lalu melakukan kesalahan lagi, bertobat, dibaptiskan. Dan saya pernah menemui orang itu yang dia berkata sudah dibaptiskan 4 kali secara selam. Karena dia melakukan kesalahan dan ingin bertobat. Melakukan kesalahan, bertobat lagi dan dibaptiskan terus. Dan saya berkata pada orang ini, baptisan tidak bisa mengubah engkau. Ini baptisan yang keempat, tapi engkau tidak akan bisa diubahkan otomatis karena baptisan. Jikalau tidak mengalami jamahan Tuhan secara pribadi. Saudaraku, yang pertama yang kita pelajari, apa yang bisa mengubah jalan hidup kita? Yang mengubah bukan baptisan, yang mengubah bukan kegiatan gereja. Ada banyak fakta-fakta yang saya dapatkan, orang yang begitu setia di gereja, bukan berarti setia tidak penting, tapi harus setia. Tetapi orang setia ke gereja belum tentu hidupnya berubah. Tapi ada orang yang karena permasalahannya, ada kondisinya, tidak bisa mengikuti kegiatan gereja, tapi hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Yang mengalami, yang bisa menjamah, yang bisa mengubah hidup kita. Yang pertama adalah perjumpaan kita dengan Allah secara pribadi. Kita belajar bagaimana Saulus, seorang penganiaya jemaat Tuhan, kemudian bertemu dengan Yesus secara pribadi melalui sebuah perjalanan, dan ada sinar yang begitu menyilaukan dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus berkata, siapa engkau Tuhan? Lalu dijawab, aku yang engkau aniaya. Jadi saudaraku, dikatakan di sini ada perjumpaan pribadi Tuhan dengan Saulus pada waktu dalam perjalanan di sebuah kota di Damsyik. Di perjalanan itu ada suara, ada sinar yang terang, dan itu Saulus waktu itu mengakui bahwa itulah Tuhan, sehingga berkata, siapa engkau Tuhan? Dan saat itu Saulus mengalami pertobatan, dijamah Tuhan. Lalu terjadi perubahan yang sangat radikal. Dari seorang penganiaya jemaat Tuhan, kemudian menjadi seorang rasul besar yang membuka gereja-gereja di seluruh dunia yang begitu banyak jumlahnya. Rasul yang menulis buku Perjanjian Baru hampir separuh, semua ditulis Rasul Paulus. Begitu besar perubahannya. Itu diawali karena perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Saulus nggak pernah ikut kegiatan gereja, belum dibaptiskan, tapi karena perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membuat Saulus mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Ada contoh lain, saudaraku, kita belajar orang Majus. Bagaimana kita melihat dalam Matius pasal 2 ayat 11 sampai 12. Orang Majus ketika mendengar Yesus dilahirkan, lalu orang Majus dipimpin oleh sebuah bintang untuk berjalan menuju tempat di mana bayi Yesus dilahirkan. Pada saat menemukan bayi itu, orang Majus sujud menyembah. Sujud artinya merendahkan hatinya dan mengagungkan tinggi. Semakin kita merendahkan hati kita, berarti kita semakin meninggikan Tuhan. Tetapi semakin kita meninggikan hati, berarti kita semakin merendahkan hati Tuhan. Tapi perilaku orang Majus, seorang ilmuwan yang sangat luar biasa. Orang Majus bukan orang sembarangan, tapi dia punya ilmu pengetahuan luar biasa. Tapi begitu bertemu dengan sebuah bayi di kandang itu, dia yakin bahwa itu Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Lalu dia sujud menyembah bayi itu. Bukan hanya sujud, tapi orang Majus memberikan persembahan yang sangat baik. Persembahan yang terbaik. Persembahan emas, mur, dan kemenyan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ini bukti bahwa orang Majus mengalami perubahan setelah dia berjumpa dengan Yesus. Saudaraku, demikian pula para gembala yang kita pelajari pada hari ini. Kita pelajari bahwa
Gembala itu juga mengalami perubahan. Kalau kita membuka dalam Lukas pasal yang kedua, saudaraku, ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saat para gembala mendengar berita itu, ada informasi yang saya dapatkan, mereka berangkat. Di tengah jalan mereka mulai bosan, mulai jenuh karena sangat jauh perjalanan, mulai bersungut-sungut, mulai tidak bergairah. Tetapi setelah mereka menjumpai Yesus, firman Tuhan mengatakan mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, mereka percaya bahwa apa yang dikatakan malaikat itu benar, ada perubahan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ingin mengalami perubahan, kita nggak cukup dibatiskan, tidak cukup mengikuti kegiatan gereja, tapi kita sungguh-sungguh perlu ada perjumpaan dengan Tuhan. Kita perlu menyerahkan secara pribadi pada Tuhan, membuka hati total, membangun hubungan pribadi secara pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya kegiatan gereja yang kita ikuti. Nah, banyak orang Kristen rajin kegiatan gereja, tapi nggak pernah ibadah pribadi di rumahnya, nggak pernah saat teduh pribadi. Saya percaya itu sulit bertumbuh, saudaraku. Saya mengalami. Kenapa saya berkata demikian? Saya mengalami, saya sangat aktif di gereja waktu itu. Tapi saya nggak pernah saat teduh pribadi dengan Tuhan. Kegiatan Kristen yang saya lakukan hanya di gereja. Kita melihat di sini bahwa sungguh-sungguh orang Majus, sungguh-sungguh Paulus dan juga para gembala ini bertemu secara pribadi pada Tuhan. Ini menyerahkan secara pribadi hidupnya untuk Tuhan. Dan dia hidup bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dan di situ mereka alami perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Perubahannya adalah perubahan perilaku. Menjadi sujud, menjadi merendahkan hati di hadapan Tuhan. Menjadi meninggikan Yesus. Menjadi mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itu perubahan-perubahan yang nyata. Jadi yang pertama, yang dapat mengubah hidup kita pada saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Luangkan waktu. Bukan menggunakan waktu yang luang. Kalau saudara menggunakan waktu yang luang untuk Tuhan, nggak akan pernah ada. Waktu kita nggak pernah luang. Selalu habis. Bahkan kalau Tuhan berikan waktu sehari 30 jam pun, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman ini, yang kedua yang kita bisa pelajari pada waktu kita ingin diubahkan Tuhan adalah pesan Tuhan. Pesan Tuhan. Mari kita lihat di dalam firman ini dalam Lukas pasal yang kedua. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai 10. Saya akan menolong bacakan bagi saudara. Pesan Tuhan. Ada berita di situ, jangan takut. Waktu gembala itu di padang yang sangat gelap, sunyi, tiba-tiba ada suara, pasti mengalami ketakutan. Tapi malaikat ini berkata, jangan takut. Saudaraku, pesan ini yang sangat penting. Ukuran apa kita mengalami perubahan? Apa kita sudah lama percaya Yesus? Walaupun kita sudah lama mengikuti Yesus, kita sudah lama melayani Tuhan,
Pertanyaannya, apakah kita masih takut? Apakah kita masih sering khawatir, mengalami ketakutan dalam hidup? Ini yang harus kita ubahkan. Orang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada pribadi, dia nggak pernah takut menghadapi tantangan dalam hidup ini. Biasanya ketika akhir tahun, bulan-bulan Desember, kalau kita melihat ada banyak sekali nubuatan-nubuatan oleh hamba Tuhan tentang bagaimana kondisi tahun depan. Bahkan bukan hanya hamba Tuhan, bahkan para orang-orang yang katanya disuruh Tuhan, katanya mempunyai indera keenam, katanya punya ilmu, meramal yang tidak pernah salah. Biasanya tahun 2025 ini akan sangat mengecewakan, akan sangat membahayakan, akan sangat menakutkan. Tapi kita lihat saudaraku, bukankah ini sudah biasa? Setiap tahun, akhir tahun selalu ada berita itu. Tahun depan akan semakin menyakitkan, akan semakin menakutkan, situasi akan semakin tidak stabil dan sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, bukankah ini sejak lama sudah zaman Abraham sudah ada masalah-masalah kehidupan kita yang menyulitkan. Pada waktu zaman Abraham itu yang menjadi masalah utama adalah makanan. Kalau sekarang sangat simpel, tapi ini sama waktu zaman Abraham sudah ada masalah kelaparan yang menakutkan. Kemudian zaman Ishak anak Abraham juga ada masalah kelaparan. Bukan hanya zaman Abraham, bukan zaman Ishak, tapi pada zaman Elia juga ada masalah kelaparan yang luar biasa. Jadi ini menakutkan. Berita menakutkan sudah ada sejak zaman Abraham. Bukan zaman sekarang lagi. Tapi kita mau belajar, walaupun ada bahaya kelaparan, zaman Abraham, zaman Ishak dan Elia, tapi kita lihat bahwa Tuhan tetap memelihara. Amin. Bagaimana pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, hidup di padang gurun. Mereka tidak bisa bercocok tanam, nggak bisa menanam. Tetapi mereka selama 40 tahun bisa hidup karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan menepati janji kepada bangsa Israel. Tuhan memelihara kepada bangsa Israel. Karena Tuhanlah yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena Tuhanlah yang membawa bangsa Israel di padang gurun. Sehingga Tuhan menepati janjinya. Tuhan berikan makanan setiap hari berupa mana. Ada burung-burung puyuh yang bertabaran untuk melaut mereka. Jadi saudaraku, kita pegang. Apapun situasinya, berita saudara, mari kita pegang perkataan Tuhan. Jangan takut. Supaya kita bisa mengalahkan rasa takut. Karena janji Tuhan ini berlaku bagi saya dan saudara. Saudaraku, bukan itu saja, tapi ada lebih besar. Pada itu malaikat itu membawa berita, dikatakan dalam Lukas pasal 2:11, hari ini telah lahir juru selamat, Yesus Kristus. Nama Yesus itu ada banyak nama, ada Yosua, ada yang sering terkenal, ada Yahweh, ada dua kata Yahweh Hosea, yaitu artinya Allah penyelamat. Yesus itu artinya Allah penyelamat. Dikatakan hari ini Allah penyelamat telah datang. Bukan hanya menyelamatkan, bukan menolong kebutuhan-kebutuhan secara fisik duniawi. Tapi lebih daripada itu, Yesus menyelamatkan kita secara rohani dari dosa-dosa manusia. Dan itu berita yang sesungguhnya dapat menguatkan kita pada waktu kita mengalami masalah. Jangan takut. Saya pernah takut karena perkiraan saya sendiri menduga-duga. Waktu itu saya sering sakit ke sini, pusing gitu ya.
di sini. Lalu mulai parah. Kemudian diperiksa dan akhirnya saya harus masuk opnam di rumah sakit. Waktu itu saya berkata, menduga wah ini akhirnya ketahuan saya pasti kanker otak. Karena pusingnya luar biasa, saudaraku. Saya takut waktu itu. Tapi kembali akhirnya dokter mengatakan saya terkena stroke. Ada penyumbatan di otak kiri saya. Saya bersyukur Tuhan sembuhkan saya. Mungkin Bapak Ibu punya masalah yang lain. Ada pergumulan, ada pekerjaan mungkin yang menakutkan saudara. Mungkin ada sakit penyakit yang menakutkan saudara. Mungkin ada pergumulan keluarga yang menakutkan saudara. Tapi biarlah berita ini membuat saudara tidak takut. Jangan takut. Yesus telah datang. Dia bukan saja juru selamat, dia juru selamat dunia yang menghapus dosa. Tetapi Yesus juga menolong kita dalam pergumulan masalah duniawi yang kita takutkan. Sehingga kita harus sungguh-sungguh mengalami itu dan tidak takut. Jika kita ada Yesus dalam pribadi kita. Saku zaman dulu itu ada berita yang saya dapatkan, kisah tradisi orang Afrika ya. Orang Afrika itu pada waktu anaknya mulai remaja, jadi mulai umur ya berapa ya, 15 itu ya atau 17 tahun. Anak laki-laki mulai remaja biasanya bapaknya ini membawa anak itu ke sebuah hutan yang sangat ganas. Dan anak remaja ini diikat di sebuah pohon yang besar. Lalu bapaknya pesan, "Nak, kalau besok pagi kamu masih bisa hidup, kamu akan dilepaskan dan kamu akan menjadi seorang pemuda yang tangguh. Jadi jaga baik-baik dirimu." Lalu bapaknya meninggalkannya. Semakin malam anak itu semakin panik, semakin cemas, semakin takut karena mulai mendengar berita-berita, suara-suara binatang buas. Ada binatang, ada harimau, ada serigala yang meronglong, ada ular yang mendesis. Ada banyak binatang. Setiap remaja ini mendengarkan suara binatang, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Sehingga selama 1 malam gak bisa tidur. Tapi begitu dia melihat sinar matahari mulai menerobos di hutan itu, anak ini berkata, sudah pagi. Dan anak ini masih terikat, berarti gak ada apa-apa. Begitu menengok ke kanan, dia melihat bapaknya berdiri di sebuah pohon yang besar, sambil membawa busur panah yang siap memedikkan. Jikalau ada binatang buas yang mengganggu anaknya, bapaknya siap memanah itu. Anaknya berkata, seandainya saya tahu bapak saya ada di situ, saya gak akan takut. Tahukah saudara, Bapak kita yang di surga mengamati saudara. Kadang kita diizinkan mengalami masalah-masalah, tapi Bapak kita gak pernah menegakkan, gak pernah meninggalkan. Itu janjinya akan menyertai senantiasa, selalu sampai akhir zaman. Yesus mengajarkan, seperti dikatakan Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Mari kita akan pegang perkataan Rasul Paulus ini. Kita percaya masalah ini terjadi dalam kehidupan kita, untuk membuat kita semakin dewasa. Masalah mengizinkan kita untuk kita hadapi, supaya kita semakin kuat, semakin bertumbuh iman kita. Percayalah, Bapak kita
melihat dari jauh. Tidak akan membiarkan kita. Tidak akan jatuh sampai tergeletak. Itu janjinya. Dan biarlah kita pada momen ini kita melihat bahwa sungguh-sungguh Yesus Juru Selamat itu. Tetapi Yesus juga akan menopang, menguatkan kita. Supaya kita tidak takut. Seperti yang dikatakan oleh para malaikat itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada lukisan yang termahal. Itu lukisan judulnya itu Salvator Mundi ya. Itu Salvator Mundi itu lukisan yang termahal di dunia. Gak besar ya, kita bandingkan dengan orang itu, lukisannya gak begitu besar. Lukisan itu, Salvator Mundi itu artinya Yesus Juru Selamat dunia. Itu dilukis oleh Leonardo da Vinci. Terkenal. Harganya lebih dari 6 triliun. Wah, luar biasa rupiah. Lebih dari 6 triliun rupiah. Jadi lukisan termahal. Tahukah saudara bahwa lukisan itu dilelang dan dibeli oleh seorang bukan Kristen yang membeli lukisan itu. Bahkan yang memiliki lukisan itu sekarang adalah seorang pangeran dari Arab, Mohammed bin Salman. Membeli lukisan seharga 6 triliun rupiah lebih. Saya nggak tahu kenapa Mohammed bin Salman itu menginginkan lukisan itu. Tapi saudaraku, walaupun MBS ini memiliki lukisan yang mahal, lukisan Yesus Kristus, tapi itu hanya lukisan saja, gak pengaruh dalam hidupnya. Untuk kita mendapatkan Yesus yang sungguh-sungguh, kita gak perlu membeli lukisan yang mahal. Kita gak perlu membeli uang dengan uang yang sangat mahal. Kita gak perlu membayar uang yang sangat begitu mahal. Tapi Yesus cuma-cuma diberikan kepada saya dan saudara. Jikalau kita menerima Yesus, kita percaya Yesus, saudara akan memiliki Yesus, bukan lukisan, tapi Yesus yang sungguh-sungguh pribadi akan ada yang akan kita miliki dalam hidup saya dan saudara secara pribadi. Itu luar biasa. Sampaikan ke teman-teman saudara, orang-orang belum percaya Yesus, bahwa saat ini Yesus datang. Saat ini Yesus ada di dalam saudara. Maukah buka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Bapak Ibu, yang membuat kita dijamah Tuhan berubah itu yang pertama adalah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus pribadi. Yang kedua, kita percaya apa yang dikatakan malaikat tersebut. Dan yang ketiga adalah puji-pujian bagi Tuhan. Puji-pujian bagi Tuhan. Kita membuka dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-13 sampai 14. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Begitu malaikat itu gembala bertemu dengan malaikat itu, diubahkan hatinya. Dari suntuk, dari bersungut-sungut, diubahkan, memuji Tuhan. Percayakah saudara bahwa puji-pujian ini mempunyai kuasa yang luar biasa? Puji-pujian kalau kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh mempunyai kuasa yang sangat dahsyat. Kita belajar bagaimana tembok Yeriko yang sangat kokoh, yang sangat tebal, yang kuat itu hancur
Pada waktu Tuhan perintahkan tentara pasukan Israel di bawah pimpinan Yosua mengelilingi tembok itu. Satu kali putaran tidak ada apa-apa. 2 kali tidak ada masalah. 3 kali tembok itu tetap kokoh. 4 kali, 5 kali. Tentara Yeriko mulai meremehkan, menertawakan. Tapi Yosua tetap fokus. Jangan bersuara. Jangan terpengaruh dengan suara mereka. Lalu sampai dikelilingi yang ke-6. Dan pada saat mulai kelilingi yang ke-7, Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, perintahkan pasukan untuk melilingi tembok ini. 1, 7 kali lagi, 2, 3, 4, sampai 6. Tuhan beritahu, sekarang saatnya bersorak-soraklah. Sambil meniup trompet, bersorak-sorak. Pada saat putaran ke-7, tembok Yeriko yang begitu kokoh dan besar itu runtuh. Karena puji-pujian yang dinyanyikan kepada Tuhan sangat dahsyat kuasanya. Ada pengalaman lagi bagaimana ketika Paulus dan Silas dipenjarakan. Dipenjarakan bawah tanah yang begitu kokoh, dijaga ketat oleh pasukan-pasukan pengawal. Lalu pada saat itu, Paulus dan Silas memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian, menyembah Tuhan. Dan pada saat dinyanyikan pujian itu dengan sungguh-sungguh, pujian Paulus dan Silas menggema, dan itu membuat belenggu yang mengikat Silas dan Paulus menjadi terlepas. Karena puji-pujian yang begitu dahsyat. Jadi saudaraku, kalau saudara memuji Tuhan, jangan hanya mulut saja komat kami itu. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang orang lain yang jelek, kita semangat ya. Kita gosip aja kadang-kadang lebih semangat, kenceng, berani. Tapi kalau memuji Tuhan kadang-kadang setengah suara, malu-malu, gak keluar dari hati, hanya mulut saja. Tapi kalau kita sampaikan puji-pujian itu dengan sungguh-sungguh, keluar dari hati kita yang terdalam, disertai dengan penyembahan itu, saudaraku, firman Tuhan berkata, puji-pujian itu sangat dahsyat. Pujian itu sangat bisa menghancurkan tembok Yeriko yang begitu tebal dan kuat. Puji-pujian itu bisa melepaskan belenggu Paulus dan Silas. Saya percaya puji-pujian yang saudara sampaikan dengan sungguh-sungguh akan bisa melepaskan saudara dari belenggu masalah saudara. Amin. Ya, jadi kalau kita malam sakit, mengalami masalah, jangan mengeluh. Tuhan gak suka orang mengeluh, saudaraku. Tuhan benci orang mengeluh. Tapi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari ingat, tembok yang begitu kokoh saja bisa hancur karena puji-pujian yang dahsyat itu. Belenggu yang membelenggu rantai tangan-tangan Paulus dan Silas sampai itu kuat itu bisa lepas karena puji-pujian. Dan saya percaya masalah yang saudara hadapi, pergumulan saudara hadapi, jika saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan bisa melepaskan segala beban masalah saudara. Jadi begitu dahsyat kuasa puji-pujian itu bagi Tuhan. Dan yang kemudian saudaraku, bagaimana kita bisa menaikkan puji-pujian sangat besar itu? Ada masalah besar, seorang ibu. Ini saya ambil dari YouTube. Ibu ini bukan percaya Yesus, tidak percaya Yesus, belum percaya Yesus. Ada masalah besar dengan hutang. Teman-teman mulai menagihnya. Ibu ini nggak berdaya, karena nggak punya uang. Lalu ibu itu mulai mainan HP, pencet sana, pencet sini, lalu dengarkan YouTube.
Lalu dipencetlah YouTube Kristen. Itu didengarnya lagu yang Bapak Ibu sudah kenal itu ya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Didengarkan pujian ini. Didengarkan terus. Bagian rapnya berkata, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Ibu ini tersentuh hatinya. Seolah-olah pujian ini seperti Tuhan berbicara kepada dia. Dia berkata, Tuhan, saya mau mengalami seperti itu. Dia menyebut, Bapa, tolong saya Bapa. Semenjak itu ibu itu selalu mendengarkan lagu-lagu rohani Kristen. Mendengarkan firman Tuhan, renungan-renungan di YouTube. Dan akhirnya ibu itu bertobat karena puji-pujian. Ibu itu setia di gereja dan akan dibaptiskan. Dan akhirnya dia menjadi seorang pemimpin pujian yang luar biasa di gereja itu. Dia meyakini betapa besarnya kuasa pujian dan menyembahan bagi Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita akan mengakukan pujian dan menyembahan itu memiliki kuasa yang besar. Kalau saudara punya masalah, jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Membuat hati saudara semakin kecil. Tapi kita tunjukkan berita malaikat itu, jangan takut. Jangan takut. Bukannya masalah roh jasmani. Tapi jangan takut juga berita, jangan takut. Aku akan melepaskan kita manusia dari dosa. Luar biasa berita itu yang begitu besar. Jangan takut. Kita memuji Tuhan. Karena puji-pujian begitu besar kuasanya. Saudaraku, sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti saudara berkata dengan Tuhan. Dari dalam hati saudara. Luapkan dari muncul itu dengan sungguh-sungguh. Ekspresikan. Saya percaya kalau saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada gerakan dalam hati saudara, dalam jiwa saudara. Dan itu yang membuat belenggu Paulus dan Silas lepas ketika di penjara. Dan itu yang membuat tembok Yeriko yang begitu besar runtuh karena puji-pujian yang begitu dahsyat yang dikumandangkan kepada Tuhan. Saudaraku, yang lalu bagaimana kita meresponnya? Saya ingin mengajak saudaraku dalam merenungkan ini. Seberat apapun tantangan yang saudara alami, belajarlah memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan hadir dan menyatakan pertolongannya melalui puji-pujian. Amin. Kalau saudara mengeluh, Tuhan marah. Kalau saudara mengeluh terus, Tuhan akan tutup telinga buat saudara. Tapi pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Itu sebabnya perlu saudara meluangkan waktu. Bukan di gereja saja, tapi meluangkan waktu di rumah untuk menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Praktekkan saudaraku. Buktikan. Kalau saudara sungguh-sungguh melakukan ini, saya percaya beban masalah apapun yang saudara alami membuat saudara tidak akan takut lagi karena Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita merespon? Saudaraku, dalam Lukas pasal yang 2 ayat 16 ini, Lukas pasal 2 ayat 16,
Dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Mereka cepat-cepat, begitu malaikat menyampaikan berita tentang para gembala ini, merespon mereka cepat-cepat. Mereka cepat-cepat, bukan lambat-lambat. Kalau ada info tentang pekerjaan, pasti kita yang butuh pekerjaan cepat-cepat merespon. Amin. Kalau ada info tentang pesta, pasti kebanyakan kita cepat-cepat. Saya mengharapkan kita juga cepat-cepat merespon masalah rohani. Jangan menunda. Cepat-cepat itu berarti antusias, bersemangat. Para gembala itu tidak tunggu waktu, langsung merespon, langsung pergi. Antusias masalah rohani. Di sini saya tulis, jangan tunda sampai besok terhadap apa yang bisa saudara lakukan hari ini. Kenapa? Karena jalan yang bernama besok akan membawa ke tidak pernah. Artinya kalau kita menunda, itu sama dengan tidak ada. Saya dididik bapak saya, gak boleh nunda. Sehingga walaupun masih jauh, saya selalu persiapkan. Karena saya dididik jangan tunda waktu. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Walaupun masih lama, tapi persiapkan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau kita tunda, kesempatan itu akan hilang. Para gembala merespon dengan cepat-cepat. Menjumpai bayi Yesus. Nggak menunda, nggak menunggu, tapi langsung datang. Pernahkah saudara ada rapat setan? ini fiksi. Ada rapat setan, saudara. Jadi setan-setan gundruwo apalagi Pak Sondro, setan apa? Gundruwo, tuyul apalagi. Kalau di Batak apa Pak Limar namanya? Setan apa? Bego. Gundruwo, Gumbel itu rapat itu ya, rapat. Ayo kita rapat bagaimana supaya Injil dan beritakan. Bagaimana supaya orang tidak percaya Yesus. Rapat para setan. Lalu setan pertama, saya usul, Pak Bos. Kita sebarkan kepada manusia, sampaikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Sebarkan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Sebarkan berita ini. Sebarkan bahwa kamu ke gereja itu sia-sia, buang waktu saja. Sebarkan. Lalu banyak usul lain, macam-macam. Lalu ada bukan seorang ya, akan ada tuyul. Ada tuyul kecil. Pak Bos, maaf, saya kurang setuju dengan usulan teman-teman tadi. Saya setuju gini, sampaikan berita kepada manusia, memang benar Yesus itu Tuhan. Jadi manusia harus percaya pada Yesus. Sampaikan kepada manusia bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Sampaikan kepada manusia. Sampaikan manusia ke gereja itu penting. Lalu setan-setan, tuyul, kamu mau bertobat ya? Lalu tuyul kecil berkata, tunggu dulu, saya belum selesai. Sampaikan berita itu kepada manusia. Yesus itu Tuhan. Alkitab itu firman Tuhan. Ke gereja itu penting. Tapi jangan sekarang. Nikmati sekarang itu, masih lama hidupmu. Jangan sekarang kamu percaya Yesus. Jangan sekarang kamu belajar firman Tuhan. Jangan sekarang kamu ke gereja. Nanti saja. Sekarang gunakan waktu dengan senang-senang. Nanti saja. Jangan sekarang. Lalu pimpinan rapat ini, bagus juga otakmu tuyul. Cerdas juga. Saudara,
Cara iblis yang dipakai adalah menunda. Jangan sekarang kita percaya Yesus. Sekarang gunakan dulu waktu dengan senang-senang. Jangan sekarang ke gereja. Masih banyak waktu. Sekarang gunakan waktu sesuai dengan keinginan kamu, sesukamu. Kamu masih muda. Jangan sekarang kamu melayani Tuhan. Jangan sekarang. Akhirnya nunda. Akhirnya malaikat menjemput kematian kita. Gak ada kesempatan lagi. Oleh sebab itu, mari kita belajar apa yang dikatakan oleh malaikat dan respon para gembala. Mereka cepat-cepat, jangan menunggu waktu. Jangan tunggu sampai besok. Kalau sekarang bisa lakukan sekarang. Jangan tunda. Jangan tunda, saudaraku. Kita lakukan apa yang ada sekarang. Dan malaikat itu, bagaimana kita bisa mengalami perubahan itu? Kita melihat di sini memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-20 itu memuliakan Tuhan ya. Musuh kita memuliakan Tuhan itu bersungut-sungut. Itu musuh orang yang memuliakan Tuhan itu bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut kita gagal, nggak bisa memuliakan Tuhan. Lalu musuh lagi apa aja? Membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan tuh musuh kita malah memuliakan Tuhan. Orang lain kok senang ya, kok saya kok begini ya, kok dia begitu itu ya, kok kita seperti ini ya. Membanding-bandingkan. Kalau kita membanding-bandingkan, saudaraku, kita kehilangan mengucap syukur. Saya ambil contoh pada waktu momen Natal, biasanya kita berkumpul keluarga ya, liburan kan, kumpul keluarga, lalu makan bersama di rumah. Sambil makan, bersenang-senang, ada keluarga, ada anak, ada istri, mungkin ada cucu, makan bersama. Tiba-tiba buka HP, lalu lihat seorang teman, wah enak ya dia makan di restoran ya. Saya makan di rumah, wah enak dia makan di restoran. Lalu lihat lagi, ya dia di Bali. Enak, dia di Bali, saya di rumah. Saat kita membandingkan itu, kita nggak bisa bersyukur. Saudaraku, berkat Tuhan, masalah kita itu berbeda satu sama lain. Jangan bandingkan. Tuhan berikan berkat kepada kita, kepada saudara, berbeda-beda dengan yang diberikan pada orang lain. Demikian pula masalahnya juga berbeda. Lah jangan kita ingin berkatnya orang lain, masalahnya nggak mau. Tapi itu salah paket. Jadi berbeda-beda berkatnya orang lain, tapi juga berbeda-beda masalahnya yang dihadapi. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada seekor siput, tahu siput ya? Siput itu yang selalu bawa rumahnya ya, pelan-pelan jalannya. Kan apa? Bawa rumahnya, pelan-pelan nih, jalan berhenti, lalu jalan lagi, berhenti lagi. Tiba-tiba melihat seekor kodok katak. Akhirnya lompat. Siput berkata, kodok, nasibmu enak banget. Kemana-mana kamu bisa lompat-lompat, bersenang-senang. Sedangkan saya, kodok, saya jalannya pelan-pelan. Karena harus memikul rumah saya ini. Enak kamu, kodok. Enak kamu bisa lompat, menari ke sana sini. Sedangkan saya jalannya pelan-pelan kan ada rumahnya. Ya sama saja, siput. Enggak. Kamu enak, kamu bisa lompat-lompat ke sana kemari.
Sedangkan saya ada beban rumah, ada depan rumah itu. Lalu tengah-tengah ngobrol itu ada seekor elang dari atas meluncur dengan cepatnya. Begitu melihat elang itu begitu cepat meluncur ke bawah, lalu siput itu memasukkan kepalanya dalam rumahnya, plek ke dia. Gak bisa kesambar. Lalu yang dimakan elang adalah katak, kodok itu. Saat itu siput berkata, wah, bersyukur saya. Coba kalau saya gak ada rumah, gak ada cangkang ini, mungkin saya sudah dimakan elang itu seperti kodok ini. Ya, terima kasih Tuhan. Walaupun beban saya berat, memikul beban berat, tapi itu yang terbaik yang Tuhan berikan pada saya. Saudaraku, beban saudara berat, iya. Tapi jangan bandingkan dengan orang lain. Pasti Tuhan punya maksud yang lain. Karena berkat dan masalah itu berbeda-beda Tuhan berikan satu dengan lain. Jadi jangan kita membanding-bandingkan. Jadi hadapi semua itu, nikmati semua itu. Karena Tuhan punya rencana kepada masing-masing orang satu dengan yang lain. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai akhir renungan ini, mari kita Natal ini jangan kita terlewati. Jangan seperti tahun-tahun yang seperti saya alami. Saya ikut Natal, tidak alami perubahan sama sekali. Natal yang senang-senang di gereja, selesai pulang. Natal di rumah makan bersama, selesai hilang. Gak ada perubahan. Baru tahun 1999 saya mengalami perubahan. Karena saya merasakan, saya menyerahkan pribadi saya pada Tuhan. Saya dijamah Tuhan, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu yang membuat saya mengalami perubahan. Jangan tinggalkan Natal ini sia-sia. Jangan hanya ikuti kegiatan yang jasmani saja, tapi siapkan hati saudara. Komitmen pada Tuhan. Hari ini saya akan menyiapkan hati saya untuk Tuhan pribadi. Saya ingin berjumpa dengan Tuhan pribadi melalui doa, melalui penyembahan. Dan percayalah, jika saudara berjumpa dengan Tuhan pribadi, saudara akan mengalami perubahan. Karena itu yang Tuhan lakukan pada kita. Saudara gak akan pernah takut lagi. Saudara akan memuji Tuhan walaupun masalah ada. Karena itu perubahan yang luar biasa, yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada saudara. Mari berdoa. Terima kasih ya Pak di surga atas firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami ingin belajar. Kami ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami ingin mendengar suara Tuhan. Kami ingin mendengarkan, menggunakan waktu itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Bila Natal-Natal yang kami ikuti setiap hari di gereja-gereja, di berita-berita, di media-media yang ada, akan mengubah hati saya, akan mengubah hati kami semuanya. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan, ketika kami mengalami pribadi dengan Tuhan, mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, membuka hati pribadi Tuhan. Biarlah kami dijamah Tuhan dan kami diubahkan oleh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Pak di surga. Saudaraku, renungkan firman Tuhan ini sejenak. Renungkan sejenak. Jangan mau momen Natal itu hilang. Karena kita memfokuskan hanya perkara-perkara jasmani saja. Kejar supaya saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saulus berjumpa pribadi dengan Yesus, diubahkan hidupnya. Kita belajar dari itu. Orang Majus berjumpa dengan pribadi dengan Yesus. Dia berubah, dia sujud menyembah Yesus. Para gembala berjumpa dengan pribadi Yesus walaupun masih bayi. Tapi dia datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan puji-pujian itu begitu dahsyat kuasanya dalam hidup kita. Ambil waktu, ambil kesimpulan. Tuhan, mulai hari ini saya menyediakan waktu untuk Tuhan.
Saya ingin dijamah Tuhan. Saya ingin berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui puji-pujian, melalui penyembahan yang kami lakukan kepada Tuhan. Yesus penolong kita, penolong dalam hidup kita. Mari berseru pada Tuhan, berseru pada Yesus, percaya hanya pada Yesus. Angkat tangan saudara, ulurkan tangan saudara, buka hati saudara, supaya Tuhan jamah, Tuhan lawat hidup saudara dalam momen pada saat ini. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh, nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh, keluar dari hati yang terdalam saudara. Hayati, renungkan, biarlah pujian merubah hati saudara. Kita nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, Kau Tuhan kekuatanku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan.